Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan tema KKN pada tahun ini, yaitu melalui kegiatan KKN IPA, kita wujudkan keluarga tangguh menghadapi COVID-19. Sehingga kami dari mahasiswa teknologi laboratorium medis ingin memberikan penyuluhan tentang edukasi pemeriksaan laboratorium rutin di masa pandemi COVID-19. Adapun jenis pemeriksaan laboratorium yang pertama, yaitu pemeriksaan COVID-19. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 sampai dengan 11 Januari 2021 di Indonesia, yaitu total kasus positif ada sekitar 800.000 orang dan pasien sembuh sekitar 600.000 orang. Selanjutnya ada screening pemeriksaan laboratorium COVID-19. Screening merupakan tindakan awal yang dilakukan petugas kesehatan terhadap pasien yang datang ke rumah sakit. Tindakan ini menentukan langkah selanjutnya, apakah pasien harus segera dirujuk ke rumah sakit khusus rujukan COVID-19 atau perlu menjalani tes permulaan, atau bisa langsung diperiksa secara umum sesuai dengan keluhan. Jenis pemeriksaan COVID-19 yang pertama adalah tes polymerase chain reaction atau PCR. Tes PCR adalah jenis pemeriksaan untuk mendeteksi pola genetik DNA atau RNA dari suatu sel, kuman, atau virus termasuk virus corona SARS-CoV-2. PCR merupakan tes yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk mendeteksi COVID-19 karena memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, sekitar 80–90%. Jenis pemeriksaan COVID-19 yang kedua, yaitu rapid test antigen. Tes ini dilakukan untuk mendeteksi antigen yang masuk ke dalam tubuh. Antigen merupakan suatu zat atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan dapat membahayakan tubuh. Tes ini memiliki akurasi yang cukup baik dibandingkan tes antibodi. Selanjutnya, jenis pemeriksaan yang ketiga, yaitu rapid test antibody. Keberadaan antibodi untuk membasmi virus corona bisa dideteksi melalui rapid test antibody. Tes ini memiliki tingkat akurasi yang rendah dalam mendeteksi keberadaan virus corona di dalam tubuh. Perbedaan dari ketiga jenis tes ini dapat dilihat dari yang pertama, rapid test antibody menggunakan target deteksi antibodi dalam darah, kemudian pada rapid test antigen dan swab PCR test menggunakan target deteksi materi genetik. Selanjutnya, untuk rapid test antibody menggunakan sampel darah, kemudian pada rapid test antigen dan swab PCR test menggunakan swab nasofaring dan swab tenggorokan. Untuk durasi, pada rapid test antibody berdurasi 5–10 menit, pada rapid test antigen berdurasi kurang lebih 30 menit, dan durasi swab PCR kurang lebih 1–2 hari setelah sampel diterima di laboratorium. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari ketiga tes ini. Untuk kelebihan dari rapid test antibody dan rapid test antigen memerlukan waktu yang cukup singkat, dan untuk PCR memiliki kelebihan akurasi yang cukup tinggi, 80–90%. Selanjutnya, untuk kekurangan, rapid test antibody dan rapid test antigen memiliki akurasi di bawah dari akurasi PCR. Selanjutnya, untuk PCR memiliki kekurangan prosedur pemeriksaannya yang memerlukan waktu cukup lama. Untuk pemeriksaan COVID-19, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh pasien. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan glukosa darah.
Pemeriksaan glukosa darah adalah pengukuran langsung terhadap kadar gula darah pada pasien. Pemeriksaan glukosa darah ini ada 4, yaitu pemeriksaan glukosa darah puasa, pemeriksaan glukosa darah 2 jam postprandial, glukosa darah sewaktu, dan tes toleransi glukosa oral. Spesimen pemeriksaan glukosa darah menggunakan sampel darah vena dan sampel darah kapiler. Berikutnya ada persiapan pasien. Yang pertama, pada glukosa darah puasa, pasien melakukan puasa 8-12 jam dan tidak mengonsumsi obat sebelum tes dilakukan. Pada glukosa darah 2 jam postprandial, pengambilan sampel darah dilakukan 2 jam sesudah makan setelah pengambilan darah glukosa darah puasa. Dan untuk glukosa darah sewaktu, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh pasien. Kapan Bapak atau Ibu dikatakan menderita diabetes? Seseorang dikatakan menderita diabetes apabila pada pemeriksaan HbA1c memiliki rentang nilai di atas 6,5, kemudian glukosa darah di atas 126, selanjutnya glukosa darah puasa 2 jam postprandial itu di atas 200, dan terakhir glukosa darah sewaktu di atas 180 mg per dl. Pemeriksaan rutin selanjutnya adalah pemeriksaan rutin kadar hemoglobin dalam darah. Pemeriksaan hemoglobin merupakan salah satu pemeriksaan darah rutin yang dapat digunakan untuk menilai tingkat anemia. Selain itu juga respon terhadap terapi anemia atau perkembangan penyakit yang berhubungan dengan anemia dan polisitemia. Pada ibu hamil, pemeriksaan HB dapat digunakan untuk menilai apakah kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk perkembangan janin dapat terpenuhi secara baik atau tidak. Sampel yang digunakan pada pemeriksaan kadar hemoglobin darah adalah menggunakan sampel darah vena. Untuk melakukan pemeriksaan HB, tidak ada persiapan khusus terhadap pasien yang ingin melaksanakannya. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan HB, pasien tidak boleh menerima transfusi darah. Berikutnya merupakan nilai normal dari kadar hemoglobin dalam darah. Untuk ibu hamil, nilai normalnya adalah lebih dari sama dengan 11 gram per desiliter. Pemeriksaan rutin berikutnya adalah pemeriksaan kolesterol dalam darah. Pemeriksaan kolesterol ini sangat penting, terutama untuk mengontrol kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Sampel yang dapat digunakan pada pemeriksaan ini dapat berupa sampel darah vena maupun sampel darah kapiler. Pada pemeriksaan total kolesterol, HDL dan LDL, pasien dapat melakukan puasa sekitar 9 hingga 12 jam. Namun, pasien juga bisa tidak berpuasa. Sedangkan untuk pemeriksaan trigliserida, pasien diharuskan melakukan puasa sekitar 9 hingga 12 jam. Pada pasien dewasa, nilai normal kadar kolesterol adalah kurang dari 200 mg per desiliter. Pada wanita yang telah menikah dan berkeluarga, diharapkan untuk melakukan deteksi dini terhadap adanya kanker rahim. Deteksi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pemeriksaan pap smear dan tes SIFA. Pada pemeriksaan pap smear, dilakukan pemeriksaan penyaring atau screening dan pelacak adanya perubahan sel ke arah keganasan secara dini. Namun, untuk pemeriksaan tes IVA, dilakukan pemeriksaan leher rahim untuk melihat lesi prakanker. Sampel yang dapat digunakan adalah sel-sel pada dinding rahim dan serviks. Pada pemeriksaan pap smear, persiapan pasien yang dapat dilakukan yang pertama, pada saat sedang tidak mengalami menstruasi, yang kedua, tidak memakai bahan-bahan antiseptik pada area vagina, yang ketiga, penderita atau pasien pasca bersalin, pasca operasi rahim, pasca radiasi, sebaiknya pemeriksaan dilakukan 6 hingga 8 minggu setelah melakukan operasi. Yang keempat,
Penderita atau pasien yang mendapatkan pengobatan lokal seperti vagina suppositoria atau ovula sebaiknya dihentikan 1 minggu sebelum melakukan pemeriksaan pap smear. Namun, pada tes IVA dapat dilakukan dalam waktu kapan saja meskipun dalam siklus menstruasi. Mengapa perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium secara rutin? Jika melakukan pemeriksaan secara rutin, maka biaya kesehatan yang dikeluarkan akan lebih rendah karena dapat meminimalisir terjadinya penyakit berat atau kronis. Pentingnya pemeriksaan darah dapat digunakan agar kita dapat mengetahui adanya masalah kesehatan seperti diabetes, anemia, dan penyakit jantung. Selain itu, juga dapat mengidentifikasi penyakit akibat stres. Berdasarkan data dari Riskesdas pada tahun 2018, prevalensi diabetes mellitus tertinggi yaitu pada usia 55 hingga 64 tahun dan paling banyak terjadi pada wanita. Berdasarkan data yang telah ditampilkan di slide, prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Berdasarkan data di Provinsi Bali, penyebab kematian ibu akibat anemia pada tahun 2017 yaitu sebesar 23,91%. Pada tahun 2020, kasus kejadian hipertensi sangat tinggi, yaitu 1,56 miliar orang dewasa hidup dengan keadaan hipertensi. Hipertensi sendiri dapat membunuh hampir 8 miliar orang di setiap tahun di belahan dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 31 Januari 2019, angka kejadian kanker serviks sebesar 23,4 per 100.000 penduduk, di mana rata-rata kematian 13,9% per 100.000 penduduk. Dari data ini dapat diartikan bahwa hampir 50% penderita kanker serviks berakhir dengan kematian. Berdasarkan pemaparan materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa melakukan pemeriksaan laboratorium secara rutin itu sangatlah penting. Ingatlah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan tunggu sampai sakit. Sekian pemaparan materi dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua.